Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang awalnya dianggap biasa, lalu menjelma jadi legenda? Burung ini dulu bukan siapa-siapa, bukan incaran, bukan unggulan, bahkan dia hanya sisa sortiran yang tidak dipilih oleh siapapun. Tapi hari ini, dia sudah menuraikan sejarah. Namanya Valentine, murai batu yang lahir biasa, tapi tumbuh luar biasa. Segmen 1. Asal-usul yang diremehkan. Valentine berasal dari ternakan milik Mas David asal Mojokerto. Dari ratusan anakan, dia hanya sortiran yang tidak terpilih. Bukan incaran, bukan unggulan. Bahkan, dia hanya sisa sortiran yang tidak dipilih oleh siapapun. Sampai akhirnya datang seorang pria bernama Mas Eko yang akhirnya merawatnya sejak usia 3 bulan. Saat ganti bulu pertama, Valentine mulai turun lomba. Dan ternyata tepat. Lain dari saudara-saudaranya yang dipilih orang. Saudaranya sukses dan sudah ada yang menjadi juara. Tapi dia belum jadi apa-apa. Hanya peramai lomba. Dia masih mentah, belum stabil. Valentine bukan burung pilihan utama di usia dini. Tapi sekarang, dia mengalahkan burung-burung paling mahal di Indonesia. Segmen 2. Transfer ke Koh Apang. Di usia 10 bulan, Valentine pindah tangan. Koh Apang membelinya, meski saat itu statusnya masih pastol. Banyak yang meragukan, burung ini belum jadi, usianya masih mentah. Sisa sortiran yang memang tidak terpilih. Tapi Koh Apang percaya. Dia melihat potensi dan dia merasakan feeling yang tidak dirasakan oleh orang lain. Segmen 3. Bukan bersinar, malah makin tenggelam. Begitu dibawa ke rumah baru, Valentine tidak jalan. Beda tangan, beda tempat, beda suasana. Burung ini seperti kehilangan semuanya. Dia perlu waktu, perlu kesabaran. Hingga akhirnya, setelah 2 kali ngurak, Valentine kembali menemukan bentuk terbaiknya. Ngurak pertama masih belum maksimal. Ngurak kedua mulai membaik. Tapi bahkan setelah itu pun masih tidak stabil. Segmen 4. Gaya main dan setelan unik. Meskipun belum stabil, tapi Valentine punya gaya bertarung khas. Roll tembak padat, tajam, dengan ekor yang panjang. Tapi karena itulah, tenaga yang dibutuhkan juga luar biasa. Kadang butuh 2-3 minggu istirahat hanya untuk sekali turun lagi. Tapi saat on, Valentine bisa sangat mengerikan. Dia bukan tipe burung yang bisa main tiap minggu, tapi kalau udah pas, kerjanya mutlak, nggak bisa dibendung. Segmen 5. Tidak pernah bunyi di rumah. Di rumah, dia nyaris tidak pernah bunyi. Diam, seperti tidak punya potensi. Tapi begitu digantang di lapangan, segala sesuatu berubah.
dia keluarkan isian kenari, cililin, lovebird, dan lain-lain dengan tempo padat dan volume tajam. Ko Apang pun berkata, kalau sudah turun, dia langsung on. Tapi ya itu, durasinya nggak bisa panjang terus, harus jaga tenaga. Kadang burung yang tidak bunyi di rumah justru meledak di lapangan. Segmen 6. Ekor panjang yang memikat. Salah satu daya tarik Valentine, ekornya yang panjang. Saat berdiri di tengah gantangan dengan ekor menjuntai mewah, Valentine seperti tampil dengan mahkota. Dan ketika gaya tarungnya mulai keluar, ekor itu ikut menari di tengah udara. Satu kata, elegan. Segmen 7, ritme perawatan khusus Ko Apang. Ko Apang tidak banyak main ramuan. Perawatan Valentine sederhana tapi konsisten. Pagi, embun dan jemur ringan. Lalu diumbar di kandang 6 meter. Fisik sprint 20 menit tiap hari. Sore, mandi dan masuk kandang. Pakan utama, jangkrik dan ulat kandang. Tanpa hongkong, tanpa doping. Ko Apang membuktikan bahwa rahasia bukan pada ramuan ajaib, tapi pada konsistensi dan jam terbang. Segmen 8, 5 mobil valid dan kisah mengejutkan. Sampai saat ini, Valentine telah meraih 5 mobil, yaitu Prasasti, mobil pertama, Gagak Sakti Gresik, mobil kedua, Prasasti lagi, mobil ketiga, SMM Piala Ketua Jogja, mobil keempat, Prasasti, mobil kelima. Yang menarik, kadang dia menang saat Ko Apang bahkan tidak yakin. Seperti waktu itu, bahkan Ko Apang pun sempat bilang, nggak usah di-shoot deh, aku yakin. Tapi justru disitulah Valentine pulang membawa mobil baru masuk lagi ke garasi Ko Apang. Di salah satu event besar, Valentine sebenarnya dijadwalkan main 2 kali. Tapi karena skenario berubah, dia dipaksa main 3 sesi. Biasanya, di sesi kedua performanya turun, tenaga drop. Tapi hari itu berbeda. Dia tetap kerja, mendapat 4 pengajuan, 1A, 3B, dan unggul hanya selisih 20 poin dari lawannya. Kemenangan tipis, tapi sah. Ko Apang adalah tipe orang yang jujur, apa adanya. Jika ditanya harga, dia hanya berkata, "Saya ini manusia, Mas. Kalau harganya cocok, saya jual, gak munafik." Tapi sejauh ini, Valentine tetap bertahan di tangannya. Dulu, Valentine hanya sortiran yang ditinggalkan, bukan pilihan, bahkan tidak dianggap. Tapi dengan kesabaran, ketelatenan, dan keyakinan, dia bangkit. Dia jadi bintang. Valentine bukan sekadar burung. Dia simbol bahwa sesuatu yang diremehkan bisa menjadi luar biasa, seperti kamu. Itulah kisah legendaris murai batu, Valentine. Dari sortiran menjadi penguasa gantangan. Perlu saya tekankan, saya bukan seorang ahli. Saya juga tidak bermaksud menggurui. Saya hanyalah seorang pecinta burung kicau seperti teman-teman, yang ingin berbagi informasi seakurat mungkin dengan niat yang tulus. Konten yang saya sajikan bukan hasil karangan, tapi buah dari riset, baik dari pengalaman para joki dan perawat terpercaya, baik dari bertemu langsung ataupun media sosial, dan dari berbagai sumber, forum, dan situs-situs terpercaya. Saya sadar, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, selama saya mencari dengan sungguh-sungguh dan menyajikan dengan sepenuh hati,
maka akan selalu ada manfaat untuk Sobat Kicau Mania semua di setiap video yang saya unggah. Channel ini hadir bukan untuk sensasi. Kami tidak hanya bercerita, kami meneliti, menyusun data, menggali kisah, dan merangkainya dalam narasi yang jujur dan bermakna. Karena setiap burung hebat pasti menyimpan kisah yang pantas dikenang. Jika kamu percaya bahwa dunia kicau layak diabadikan, maka bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, bagikan,